Salah satu adalah Ketua PKB Abdul Samad. Yang kedua, Ketua Gerindra. Dalam hal ini Bapak Adiwani. Ada Pak Adiwani? Ya, Pak Adiwani. Saya berkenan juga Adiwani. Yang kami hormati juga Ketua Partai Nasdem Umbu Yamhani. Angkudu. Ya, Angkudu. Kalau begitu secara khusus Umbu Kudu, saya baru lihat tadi baru muncul dari rumahnya Pak De. Selamat sore Umbu. Artinya Umbu ada. Ya. Yang kami hormati partai-partai koalisi PKN, PSI, dan Golkar adalah induknya sudah yang Golkar yang calon nomor 1 Umbu ini kedua ini. Selamat kembali. Kami dari tokoh masyarakat mengucapkan selamat datang di Pidorani Kalimantan Barat. Selamat datang di Hatembang Perkejonga, Kota Kabupaten Timur. Selamat datang di Pangatus, artinya di tadi itu sana. Nama kampungnya adalah Kambata Patumudu Rira Onegini. Ini Kanaka. Jadi 3 kampung itu adalah Kanaka. Supaya kita pahami semua. Jadi kalau macam Temu, Puta, Hamba Praing, Mundu, Kapayami, 1 kampung saja, maka kami katakan Pidorani, Kampat Kakun. Kalah. Pidorani, Kampat. Kalah. Nah, jadi terima kasih banyak atas kedatangan. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, periode yang lalu saya juga adalah pendukung ULT dengan Pak John Unu. Namun demikian belum diperkenankan. Mungkin pada periode ini pasti diperkenankan. Setuju? Setuju? Ya. Kalau setuju, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang hadir di sini ini bukan abu-abu. Ya, betul? Kembali cerita kami kepada teman-teman. Yang sudah pasti toh? Pasti yang pasti. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami dari tokoh masyarakat ada pesan saja. Pesan tadi sudah lihat begitu banyak orang, apalagi Bang An juga saya lupa.
sebutkan namanya, tapi sudah jadi ada sini Bang Ali. Mana ada Bang Ali? Apalagi kita mewakili kenapa kan lagi? Dan kenapa tidak satu orang pun yang anggota DPRD? Hanya ada satu, begitu. Kenapa tidak ada semua yang memilih calon-calon itu kenapa? Kenapa demikian? Itu dalam hati kamu sendiri masing-masing. Menyala. Nah, pesan kami kalau jadi nanti. Satu, pertimbangkan pajak yang dinaikkan. Setuju? Pajak yang 400-300%. Bapak Mulini dan Jam Hani, kami persilakan pertimbangkan ini. Yang kedua, kami punya Sungai Mundu. Buat bendungan Sungai Mundu. Jangan kena semua dengan datang, kena semua untuk di bagian kependudukan. Itu sudah disurvei itu. Yang ditangkap itu bisa apa namanya? Tidak mungkin, pasti mungkin. Kenapa kalau kita kasih naik pasti emu pasti. Itu masalah kota DPR itu sudah disurvei Mundu. Setuju dong? Ya. Yang berikutnya, bandara yang masih pendek, Pak. Bandara Umehengkunda hanya 1,8 kilometer. Kami harap kilometer, ya kan? 1,8 dan 1.800. Pesawat besar tidak akan tinggi. Itu ada di tangan Bapak Ibu. Ini yang guru di kabupaten hadir ya, anggota DPR kita. Harus apa itu? Saatnya sudah itu. Itu yang ketiga itu target. Hah? Yang apa sudah? Kemudian di bidang pertanian, kami usut tiap kecamatan untuk mengolah lahan pertanian kami, baik yang basah maupun yang kering. Satu kecamatan, satu traktor besar. Ini bukan main-main kali ini. Tidak main-main. Sesuai dengan permasalahan di pertanian kita di Sumba Timur. Itu yang kita mau. Tiap kecamatan. Memang saya mewakili kecamatan Kanata, pasti dapat satu juga saya nanti kalau dikabulkan. Tapi untuk kecamatan itu kedua kecamatan, ya, itu menjadi pergumulan kita semua. Jangan ada yang saya lupa ikut pesan itu. Saya lihat itu tertulis, jangan bosan. Setuju itu? Setuju? Ya. Kalau setuju saya mau baca lagi. Di bidang kesehatan, peningkatan sarana kesehatan. Setuju itu? Yang berikutnya di bidang pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Setuju? Di bidang perhubungan, tadi yang kapan tahun berapa saya masih kota DPR, ada kerjasama antara 4 kabupaten, termasuk Pak Gedio. Lintas utara. Kalau tidak mampu anggaran DPR, anggaran ini tingkat kabupaten, apa namanya? Saya harap bisa alihkan anggaran dari provinsi maupun pusat. Memang berat itu, memang berat, ya kan? Dan kenapa tidak sekarang? Ya kan kalau sudah menang, jangan anggap berat lagi. Mati-matian sudah logis. Setuju? Setuju? Ya, terpanjang ini kan masih ada 2 orang lagi yang bicara sebentar ini ya. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu. Kurang atau lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Kemarin itu Kubu Warga menghubungi saya, bilang kumpul nanti yang perwakilan milenial. Hampir saya tidak mau, Bapak Ibu, saya trauma karena
pada tahun 2020 pada momen yang sama seperti ini juga kita berdiri begini, kita pada akhirnya tidak dikenal. Besoknya kita ketemu, lusa kita ketemu angka amogian dan begitu. Trauma saya. Jadi saya harap Bapak Mulili, saya punya ayah Hani, kalau bisa besok kita ketemu jangan enggak among lagi begitu. Supaya kita anak muda jangan trauma sampai begitu. Ya, sedikit pengantar. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kandidat paket Leon Bapak Mulili bersama Ayah Hani, Ketua Tim Pemenang Kabupaten, ada beberapa ketua-ketua partai yang hadir. Salah satu ada dari PSI, saya punya Ayah Paul, pernah senior saya di PSI, tapi saya tidak sempat jadi kader, hanya simpatisan waktu itu. Ya, serta semua hadirin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman milenial, mana suaranya teman-teman milenial? Siap menyala? Luar biasa. Jadi kalau sudah bilang menyala ya kita harus konsisten seperti itu. Jadi saya mau bilang pada kesempatan ini kita sebagai kaum milenial juga harus menjadi pemilih yang cerdas, ya, pemilih yang rasional. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Teman-teman milenial, saya pernah alami, ya, saya pernah alami itu. Jadi hari ini coba kita memberikan kesempatan yang baru lagi, ya, seperti itu. Karena begini, yang saya alami itu jangan sampai terjadi lagi kali ini untuk teman-teman milenial. Ya, saya tidak perlu cerita panjang lebar. Baik, untuk Bapak kandidat mewakili milenial, tentunya saya akan berbicara kebutuhan-kebutuhan anak muda. Kita melihat Karatang ini adalah jalur pariwisata. Tentu ini merupakan sebuah peluang besar yang harus ditangkap oleh anak-anak muda itu, tapi tidak terlepas daripada kontrol pemerintah. Ya, apapun bagaimana caranya itu coba kelola jalur wisata ini dan kami ada di dalamnya. Seperti itu. Terus yang kemudian saya mau mengusulkan bagi milenial, kalau bisa diprogram Pak, ada jalur khusus untuk anak muda mengakses dana untuk berusaha, khusus anak muda seperti itu. Jadi tidak hanya kita menginginkan untuk membuka lapangan kerja yang banyak, tetapi bagaimana dengan adanya dana itu anak muda bisa menciptakan lapangan kerja walaupun sedikit dan bisa mengajak teman-temannya sedikit untuk bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi perlu itu menjadi catatan khusus untuk kalau bisa ada anggaran khusus untuk anak muda dan bisa kami akses untuk kami bisa baru melakukan usaha. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa lagi yang kita mau sampaikan? Ini saya mau sampaikan hari ini, yang hadir ini saya kenal semua kemarin kita di sebelah. Jujur saya omong, hari ini kami mau menyatakan kita di Leon. Betul Bapak Ibu, mana yang berhamba pray? Itu supaya menjadi bukti. Tidak sembarang kita berbicara. Arus balik yang orang bilang itu berbahaya sekali. Kenapa Bapak Ibu bisa terjadi arus balik itu? Oke lah, seorang pemimpin kita menuntut dia harus bekerja dengan baik. Tapi yang perlu kita ketahui, orang humba itu kau punya sifat pembawaannya kau sebagai seorang pemimpin itu yang paling menonjol. Soal program apa yang kau mau buat sudah jadi. Yang lalu-lalu juga sudah pernah buat itu. Hanya yang dulu media tidak seperti sekarang. Ya, sekarang kau mau buat apa saja orang sudah bisa lihat semua. Jadi program pemerintah dari dulu sudah bagus. Tapi satu hal yang kami orang muda mau melihat itu, kalau orang besar saja kau tidak hargai, apalagi kami yang kecil-kecil ini. Begitu. Horihada kalau dari satu rumah itu yang paling penting. Sifatmu, perilaku, cara menghargai orang lain, itu yang paling penting. Tidak harus ada yang kau berikan, tapi dengan cara biar kau tidak kenal, cukup kenal sajalah begitu. Begitu. Jadi ya, masih ada sesuatu yang lebih simpulkan sebentar. Saya kira bagi anak muda
cukup ini yang bisa saya sampaikan. Satu poin Pak, kalau bisa tadi itu dana, kalau bisa khususkan anak muda. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk pembicara pertama dan kedua. Tinggal saya sendiri yang berdiri. Kalau tadi bertiga terus ditinggal satu-satu, pada akhirnya tinggal berdiri sendiri. Tapi untuk sebuah perjuangan, berdiri sendiri itu adalah kekokohan. Ada keteguhan, ada keyakinan bahwa dari kapasitas yang dimiliki dalam kesendirian itu mampu untuk kita taklukkan sebuah tantangan. Yang inti adalah identitas diri, integritas, dan lain sebagainya dalam kapasitas diri seseorang. Itulah yang kami lihat pada diri Umbu Lili Pekwali dan Umbu Yonhan. Kapasitas diri mereka itulah, integritas dan kejujuran itulah yang mewarnai kehidupan mereka, yang membuat saya dan Bapak Ibu sekalian menaruh pilihan untuk hadir bersama pada sore hari ini, mendengarkan apa kata mereka pada hari ini. Pengantar yang saya hormati Bapak Umbu Lili Pekwali, calon Bupati Sumba Timur, Umbu Yonhani, calon Wakil Bupati Sumba Timur yang kami kasih, Bapak Ketua Tim Pemenangan Paket ULPH tingkat Kabupaten Sumba Timur, Bapak Dr. Agus Gudion Beliora, mantan pimpinan saya, senior saya, kawan sahabat saya, yang kadangkala rokok sebatang itu bisa berpindah dari mulut ke mulut. Itulah cerita kami dulu dengan Pak GBI. Tetapi dalam urusan politik kadangkala kita bisa berbeda. Share live guys, share Maka yang live. lalu, ya Bapak di sebelah, saya dengan Pak Umbu Lili. Tapi hari ini dari rokok sebatang itu kami bisa bersatu lagi untuk mengatakan sikap dan tekad kami memenangkan paket ULPYH. Sebuah cerita bisa berulang pada satu ketika kita berada pada momentum yang sama. Yang saya kasih pimpinan partai pendukung dan pengusung yang hadir pada sore hari ini, Share live. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, warga Kenatang yang kami kasih, syukur kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kita bisa berhimpun di sini untuk menata sebuah kebaikan, untuk merajut kebersamaan, memperkuat tekad kita dan kebersamaan kita untuk bisa memenangkan paket ULPYH. Bukan sekedar kita kumpul-kumpul, tapi ada sebuah cerita yang melatar belakangi setiap detak jantung dan helaan napas kita. Makasih menyala bangku. Jangan lupa share live guys. Bagikan live kakak. Semuanya itu kita arahkan dan tunjukkan. Mamnuna bagikan live sudah. Perubahan Sutir yang ikut le. ditawarkan oleh paket ULPYH. Sedikit cerita tentang rencana kampanye akbar pada hari ini untuk Kanata. Dengan berbagai persyaratan, dengan berbagai informasi,
dan jadwal yang begitu mepet yang diberikan. Tetapi puji Tuhan, kita bisa selenggarakan pada sore hari ini. Dari tadi pagi sampai siang tadi menjelang paket WPIH datang ke sini, saya galau, was-was, khawatir. Karena kursi yang kami susun sudah memenuhi tenda, tapi masih banyak yang ada di sini, di kiri kami. Ini apakah cerita buruk untuk Kanatang dengan banyaknya kursi kosong? Pergumulan sungguh menjadi pergumulan. Karena berdasarkan aturan dan juga keluguan kami untuk mempersiapkan bahwa tenda cuma segitu, kursi cuma segitu, karena nanti melebihi itu akan menjadi bagian daripada kesalahan pada sebuah aturan. Maka kami menyiapkan seperti itu saja, tanpa kami duga, di luar ekspektasi kami. Justru kursi yang berdiri kosong di samping kiri kanan itu bisa terisi dan dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua dalam memenuhi tenda ini. Dan itu sungguh sebuah keyakinan bahwa aura kekuatan, aura kemenangan WPIH ini akan ada di depan mata kita. Itu akan kita buktikan pada tanggal 27 November yang akan datang. Kerinduan kita yang sudah begitu lama kita benamkan untuk kita bertemu dan bertatap muka langsung dengan WP dan Ibu Yonhan. Hari ini kita bisa obati. Hari ini terobati. Kehadiran mereka berdua banyak harapan dari kita bahwa kedatangan mereka tidak pulang dalam tangan yang hampa, tidak kembali pada cerita tentang kegagalan, tetapi kembali membawa sebuah cerita tentang kemenangan yang akan kita hadapi di depan. Itu yang kita harus tegakkan. Kata mereka berajang mata pada bangkuru Wanda menghadapi tanggal 27 November yang akan datang. Seperti kemarin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam pertemuan tim 3 kabupaten, evaluasi tentang bagaimana kiat dan kinerja kita di tim Kanatang, tim desa dan kelurahan. Saya sudah sampaikan kepada tim di sana bahwa tantangan itu tidak ringan untuk kita di Kanatang ini. Hambatan itu tidak sedikit. Hari ini saya dapatkan cerita bahwa banyak hal yang terjadi di sana, apakah itu disengaja atau tidak, untuk menghalangi kedatangan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di sini. Tapi Tuhan saja yang tahu. Kita kembalikan, kita percayakan semua itu kepada Tuhan tentang niat baik yang sudah kita bangun bisa diluruskan oleh tekad kita yang sama, tanpa pantang mundur, tanpa menyerah, untuk kita menyatakan keteguhan hati kita, tetap berdiri kokoh bersama Bapak WPIH menghadapi tantangan ke depan sampai dengan tanggal 27 November yang akan. Itu yang kami harapkan dari kehadiran kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
dari sorot matamu, dari senyummu, dari gelak tawamu. Kita semua membangun kekuatan yang sama. Kita memberi harapan kepada Bapak UNP YH untuk ke depan. Kita tidak memberikan harapan palsu. Kita sepakat ini bukan PHP. Bukan PHP. Nyata. Benar. Ini janji kita. Hanya orang yang punya komitmen, yang tekad, yang bisa menerobos jalan yang panas terik matahari hari ini. Inilah menjadi kebanggaan kita di sini. Salam rindu, salam hormat dari Bapak Ibu saudara-saudara kita sekalian yang hari ini tidak sempat hadir di sini. Kami sampaikan melalui mulut saya kepada Bapak UNP YH. Karena berbagai alasan mereka tidak bisa hadir bersama kita. Tetapi hati mereka, pikiran mereka sudah satu arah untuk menuju kepada sosok yang namanya Bapak UNP YH. Makanya kemarin kami menyampaikan bahwa ada aura kemenangan UNP YH di Kenatan. Walaupun tantangan itu ada. Tetapi tim yang selalu berkomunikasi, yang saling menguatkan satu dengan lain, yang hari ini hadir semua dari tim desa, kecamatan dan kelurahan. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita menyatukan kekuatan bahwa kita bukanlah tim yang sekedar menamakan diri tim, tetapi tim yang bisa menunjukkan bukti bahwa kita bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu melalui kemenangan UNP YH pada saat nanti pada tanggal 7 November. Itu yang kita harapkan. Dan kita mohon doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar niat baik yang ada, yang sudah kita tawarkan ini, yang sudah kita tampilkan pada sore hari ini kepada paket tercinta kita ini, bisa dikabulkan. Doa kita terus-menerus akan kita panjatkan untuk itu. Ada orang bilang, hanya doalah yang bisa menguatkan diri kita dan rasa tidak percaya diri kita yang ada dalam relung hati kita masing-masing. Itulah bagian yang akan mendorong kita untuk selalu berada pada satu helaan nafas untuk menyatakan doa kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Tuhanlah yang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Karena perjuangan itu tanpa kehendak Tuhan, tentu kita tidak bisa apa-apa. Yakin ini? Kita berada di halaman Gereja Kristen Sumba Jemaat Kenatan. Bukan sebuah kebetulan. Kemarin dalam perbincangan kami tentang tempat ini, cukup lama kami berbincangkan. Banyak tempat yang secara lokasi cukup representatif, tapi ada saja juga kelemahan. Kita mau di pinggir jalan supaya euforianya itu bisa nampak, tapi ada pertimbangan lain yang memang mematahkan untuk itu. Sehingga pada akhirnya juga yang direncanakan awal di sini harus kembali di sini. Saya kira itu ada sesuatu di balik itu yang kita yakini bahwa semuanya adalah pada kehendak Tuhan. Dan hari ini kita berada di samping dan di belakang Gereja Kristen Sumba. Dan doa kita akan selalu kita lanjutkan dalam berbagai keyakinan kita. Kita bawa paket kita ini dalam setiap doa kita untuk kita bisa menangkan ke depan. Amin. Amin. Amin.
Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan atas nama tim Kanata. Ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau persiapan kami yang sangat terbatas. Ada harapan untuk meluapnya masa yang berhamburan di mana-mana, tapi tidak terjadi. Kami mohon maaf. Inilah keterbatasan kami. Kami yakini. Tetapi berikan kami kesempatan sampai dengan tanggal 27 November ini untuk berbuat lebih dari apa yang sudah kami lakukan. Soliditas dari tim yang sudah terbentuk ini perlu kita jaga. Ritmenya, dinamikanya untuk kita bekerja menggalang kekuatan bagi kemenangan Ibu Lili Pekuali dan Bapak Yohan. Itu harapan kita. Mohon maaf kepada seluruh kawan-kawan tim, panitia, mama-mama yang ada di dapur, yang sejak kemarin subuh sampai dengan hari ini berjibaku dengan persiapan itu. Adik-adikku, anak-anakku semua yang sudah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyiapan acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan mohon